Prancis dikabarkan telah membantu agresi Amerika Serikat dan Israel di Laut Merah. Terbaru, kapal fregat Prancis terlibat konfrontasi dengan Houthi Yaman dengan menembak jatuh rudal balistik mereka. Dikutip dari Tribun News pada 23 Maret, kabar itu melansir insider menurut rekaman yang dirilis militer Prancis pada Kamis 21 Maret 2024. Diketahui kapal fregat itu sebagai bagian dari misi keamanan Uni Eropa Operasi Aspides. Kapal Prancis itu sukses menghancurkan 3 rudal balistik Houthi dalam insiden terbaru tersebut. Sehingga sumber utama menyebut bahwa itu menjadi tanda di mana pertempuran di Laut Merah masuk ke babak baru. Bersamaan dengan tindakan Prancis itu, pasukan Jerman dan Amerika masing-masing juga menghancurkan sebuah kapal drone Houthi. Dan hal itu dikatakan oleh Kurila dalam kesaksiannya di depan Komite Angkatan Bersenjata Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Sementara itu, operasi Aspides Uni Eropa kini telah aktif selama lebih dari 1 bulan. Sebelum serangan pada hari Kamis, helikopter Prancis juga telah menembak jatuh pesawat tak berawak Houthi pada Rabu 20 Maret 2024. Pertahanan Israel dikabarkan runtuh satu persatu oleh gempuran Hizbullah Lebanon yang tiada henti. Hizbullah mengklaim bahwa terdapat korban jiwa, baik terluka atau tewas di pihak tentara Israel. Dikutip dari Al-Mayadin pada 23 Maret, kabar itu disampaikan oleh perlawanan Islam di Lebanon tersebut pada Jumat 22 Maret 2024. Hizbullah menyatakan bahwa dengan artileri mereka menargetkan situs Ruwaisat Al-Alam Israel dan membenarkan adanya beberapa korban jiwa di pihak Israel. Selain itu, Hizbullah juga menyerang tank IDF di dalam pemukiman Al-Metula Israel menggunakan drone penyerang. Hizbullah juga menggempur Barak Zaraid, menargetkan kumpulan tentara Israel dengan peluru artileri yang secara langsung melukai anggotanya. Sehingga itu menandakan bahwa benteng pertahanan Israel sedikit demi sedikit mulai runtuh oleh gempuran tiada henti Hizbullah. Buntut resolusi yang dirancang Amerika Serikat baru-baru ini yang menyebut bahwa gerakan perlawanan sebagai organisasi teroris dan mengklaim bahwa gerakan tersebut tidak mewakili rakyat Palestina. Tiongkok, Rusia, dan Aljazair bersama-sama menolak resolusi tersebut. Satu di antaranya adalah Rusia yang menyebut bahwa resolusi itu sebagai penipuan standar Amerika. Dikutip dari Al-Mayadin pada 23 Maret, Hamas memberikan reaksinya, di mana Hamas memberi apresiasi dan pujian atas posisi Rusia, Tiongkok, dan Aljazair yang menolak resolusi bias Amerika Israel tersebut. Duta Besar Tiongkok untuk PBB Zhang Jun mengatakan seruan itu merupakan prasyarat bagi gencatan senjata yang memungkinkan berlanjutnya genosida di Gaza. Utusan Rusia Vasily Nebenzyia menyebut bahwa resolusi Amerika Serikat tersebut sebagai penipuan standar Amerika dan mengatakan bahwa Rusia tidak menoleransi seruan gencatan senjata yang tidak menghasilkan apa-apa. Kemudian perwakilan Aljazair di PBB Amar Benjama menyesalkan penolakan terhadap rancangan resolusi Aljazair sebelumnya. Seandainya Dewan Keamanan mengadopsi resolusi Aljazair pada akhir Februari lalu, hal itu dapat mencegah hilangnya ribuan nyawa tak berdosa di jalur Gaza. Beberapa pihak memberikan kecaman atas insiden yang terjadi di Moskow. Satu di antaranya adalah Hamas. Hamas mengutuk keras tindakan keji tersebut lantaran menargetkan warga sipil tak berdosa. Dikutip dari Al-Mayadin pada 23 Maret, kabar itu mengutip pernyataan Hamas pada 23 Maret waktu setempat. Sebagai informasi awal, Balai Kota Krokus di Moskow didapati insiden penembakan dan kebakaran yang mengerikan. Mengakibatkan banyak korban jiwa dan cedera, pihak berwenang Rusia mengkonfirmasi pada hari Jumat 22 Maret 2024. Satu di antara kecaman muncul dari Hamas.
Dalam pernyataannya, Hamas mengutuk keras serangan teroris yang menargetkan warga sipil di Moskow, serta Hamas menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada kepemimpinan dan rakyat Rusia. Hamas juga menyatakan solidaritas penuh terhadap Rusia, rakyatnya, dan keluarga para korban. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken secara pribadi beri peringatan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan kabinet perangnya. Dikutip dari Al-Mayadin pada 23 Maret, kabar itu disampaikan langsung oleh Blinken pada Jumat 22 Maret 2024. Di mana Blinken memperingatkan bahwa keberadaan Israel berada dalam bahaya dan bahwa mereka mungkin tidak menyadari sampai semuanya terlambat. Blinken menekankan pentingnya merancang strategi yang koheren untuk periode pasca perang di Gaza. Menurutnya, tanpa rencana seperti itu, Israel bisa terjebak di Gaza, serta Israel bisa menghadapi pemberontakan hebat yang sulit dibendung. Lebih lanjut, Blinken menyatakan kepastian bahwa Hamas akan melanjutkan operasinya di jalur Gaza jika Israel memutuskan untuk melanjutkan jalurnya saat ini, serta menyebut bahwa kondisi seperti itu akan menjadi landasan bagi eskalasi lebih lanjut di masa depan. Lokasi pertemuan pasukan Israel ditembaki rentetan mortir oleh Brigade Al-Quds. Lokasi penembakan mortir terjadi di Kompleks Medis Al-Shifa di kota Gaza pada Jumat 22 Maret 2024. Dikutip dari Al-Mayadin pada 23 Maret, Al-Quds menyatakan bahwa pejuangnya menembakkan rentetan mortir ke arah pertemuan pasukan Israel. Pejuang menembakkan mortir 120 mm saat drone terdengar jelas berdengung di atas mereka. Para pejuang juga menembak seorang tentara Israel hingga dinyatakan tewas. Selain itu, bekerja sama dengan Brigade Abu Ali Mustafa, Quds membordir pemukiman Be'eri dengan berbagai macam roket. Peluru RPG juga digunakan untuk menyerang kendaraan Israel. Diketahui konfrontasi sengit masih terjadi di Kompleks Medis Al-Shifa hingga saat ini, sehingga Israel mau tidak mau juga harus menghadapi perlawanan sengit dari pejuang perlawanan ketika kebrutalan semakin meningkat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.